Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi dengan saya Devi Aulia di Studio MA. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Oh iya, sebelumnya jangan lupa dukung channel kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan ikuti terus kegiatan kami ya. Pada awalnya, Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, bagaimana awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah DDI Pulau Kecil. Pada tahun 1956, berdiri sebuah sekolah di desa Pulau Kecil di Jalan Haji Abdul Ghani, tepatnya di depan Masjid Jami Pulau Kecil. Pada waktu itu, nama sekolah tersebut adalah Sekolah Rakyat atau disingkat SR. SR ini adalah istilah untuk sekolah dasar pada zaman Jepang. Hanya ada 2 guru, yaitu Haji Daeng Pawero dan Mappiase. Kemudian, pada tahun 1960, seorang ulama asal Sulawesi Selatan bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif membuka sekolah Arab. Sekolah ini bertujuan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Sedangkan waktu masuk belajarnya setelah sholat zuhur dengan menumpang pada gedung SR. Pelajaran yang diajarkan di madrasah tersebut hanya yang berkenaan dengan ilmu-ilmu agama Islam. Oh iya, mungkin sahabat penasaran siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin ada yang mengira bahwa beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Tapi seperti yang telah disampaikan tadi, beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dimaksud bukan pendiri Muhammadiyah ya sahabat. Nanti kita akan bahas biografi beliau pada segmen tokoh-tokoh pendiri DDI Pulau Kecil. Kita lanjutkan sahabat. Pada tahun 1962, seorang guru yaitu Haji Gofar dari Sulawesi Selatan ikut membantu mengajar di madrasah. Pada tahun 1965, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak lagi mengajar di madrasah, hanya Haji Gofar saja yang tinggal mengajar. Beliau memutuskan memindahkan madrasah tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Utama, kemudian memberi nama madrasah dengan nama MA atau Madrasah As-Sadiyah. Madrasah As-Sa'diyah adalah madrasah yang didirikan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad As'ad pada Mei tahun 1930, meski aktivitas pengajian dimulai pada tahun 1928. Penamaan As-Sa'diyah diambil dari nama pendirinya, Kiai Haji Muhammad As'ad. Ia merupakan putra pasangan Haji Abdul Rashid dan Siti Salehah, seorang ulama berdarah Bugis Wajo yang menetap di tanah suci Mekah. Madrasah As-Sa'diyah berpusat di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nama tersebut diambil oleh Haji Gofar mengikuti nama perguruan beliau dari Sulawesi Selatan. Tetapi hanya beberapa bulan saja Madrasah As-Sa'diyah dibentuk. Seorang tokoh masyarakat desa Pulau Kecil, yaitu Haji Daeng Mas Siseng, memindahkan lagi madrasah tersebut di Jalan Makmur, tepatnya di persimpangan menuju Jalan Pendidikan. Pada waktu itulah kemudian nama Madrasah As-Sa'diyah diganti menjadi MI. DDI singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah Darut Dakwah Wal Irsyad dan menjadi ranting MI DDI yang ada di Pulau Kijang. Perubahan nama ini didasari pertimbangan untuk memudahkan koordinasi dengan madrasah terdekat. Namun, Haji Gofar menolak ide perubahan nama tersebut, sehingga beliau memutuskan keluar dan merintis pengajian sendiri. Selanjutnya, posisi beliau diganti oleh Ustadz Mahyudin. Karena kekurangan tenaga pengajar, maka Haji Daeng Mas Siseng mencarikan atau mendatangkan tenaga pengajar, yaitu Ustadz M. Tahir Daeng Pawero dan Haji Muhammad Syarifuddin Hasan. Pada tahun 1975, pemilik tanah tempat berdirinya MI DDI dijual oleh pemiliknya untuk dijadikan rumah.
sehingga Haji Daeng Masiseng terpaksa mencarikan lahan untuk memindahkan madrasah. Untungnya, seorang warga bernama Yakub bersedia memberikan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut, tepatnya di belakang Masjid Al-Ubudiyah. Keputusan ini kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat karena berdekatan dengan masjid sehingga diharapkan siswa mudah mendapatkan akses untuk beribadah sholat. Selanjutnya, pembangunan madrasah pun dimulai dengan mengandalkan bantuan finansial masyarakat Parit 13 secara keseluruhan. Seiring berdirinya MIDDI, maka dibentuklah kepengurusan yang terdiri dari Ustadz M. Tahir, DP, sebagai kepala sekolah, Ustadz M. Syarifuddin Hasan sebagai wakil, dan Daeng Masiseng sebagai komite. Pada awal berdirinya, MI hanya memiliki 3 orang tenaga pengajar saja, yaitu Ustadz M. Tahir, Ustadz M. Syarifuddin Hasan, dan Ustadz Haji Mahyudin. Pada tahun 1979, Ustadz Fattah menjabat sebagai TU, kemudian diganti oleh Baharuddin Rahman dan bendaharanya Haji Muhammad Idris Nuh, Daeng Madrapi. Sejak berdirinya, pengurus MIDDI menerapkan kurikulum sekolah Arab yang mata pelajarannya secara keseluruhan diderivasi dari kitab berbahasa Arab. Di antara mata pelajarannya adalah insya, imla, mahfuzat, khat, nahwu, dan sorob. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1995-an, sebelum kemudian dikeluarkan kebijakan untuk menerapkan kurikulum madrasah negeri. Metode pengajarannya secara umum didominasi oleh metode ceramah, terjemah, dan hafalan. Sebagai madrasah berbasis masyarakat, sistem pembayaran SPP MIDDI pada saat itu juga disesuaikan dengan penghasilan pokok masyarakat. Secara umum, di mana orang tua siswa diharuskan memberi infak dalam bentuk padi 15 kaleng per anak yang dibayarkan setiap tahunnya melalui bendahara madrasah. Sehingga guru dipastikan hanya mendapatkan gaji tahunan yang diatur oleh komite. Meskipun tidak menjadi keharusan, sesekali siswa membantu guru ketika musim panen tiba. Sampai pada era 90-an, belum ada aturan yang ketat terkait dengan seragam madrasah. Murid laki-laki pada umumnya menggunakan baju biasa atau bebas dengan kekhasan sarung dan songkok. Sementara murid perempuan umumnya mengenakan baju kerudung dan rok panjang. Di era awal 90-an, kepala sekolah berinisiatif untuk meminta bantuan sejumlah alumni DDI untuk menjadi tenaga pengajar. Maka direkrutlah Ibu Nurhayati Daeng Pawero yang kemudian menjadi salah seorang guru kelas. Diikuti kemudian Sa'adul Husnia, putri kedua Ustadz Tahir. Sepeninggal Ustadz Tahir Daeng Pawero, maka estafet kepemimpinan madrasah kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Haji Muhammad Syarifuddin HS, dibantu oleh Muslimin sebagai wakil kepala. Memasuki era 2000-an akhir, siswa yang diluluskan madrasah ibtidaiyah cenderung menurun. Hal ini merupakan implikasi dari peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan siswa yang lulus di tingkat dasar memiliki 2 ijazah. Sehingga mereka harus memilih apakah mau mengambil ijazah sekolah dasar atau ijazah madrasah ibtidaiyah. Mayoritas siswa pada waktu itu lebih memilih untuk mengambil ijazah sekolah dasar karena statusnya negeri dan bukan swasta.